Bapak, terima kasih sebelumnya waktunya sudah menyempatkan untuk melakukan bersedia untuk melakukan wawancara. Maaf mengganggu aktivitasnya sebentar, Bapak. Banyak. Iya, jadi ini. Itu tugas ada CGP. Iya, CGP, Pak. Silakan. Tentang pengambilan keputusan, karena kan Bapak sebagai kepala sekolah pasti sering mengambil beberapa keputusan yang menurut Bapak mungkin sama-sama benar, gitu, benar dengan benar. Selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Ya sebenarnya kalau ada masalah, Bapak suka Bapak kumpulkan wakil-wakil kepala sekolah. Nah nanti di sana walaupun ada masukan-masukan tetap nanti keputusan terakhir ada di tangan Bapak. Nah dari situ juga oleh Bapak dibawa ke tingkat Dewan Guru, dirapatkan di Dewan Guru. Nanti tapi tetap keputusan Bapak ambil setelah melihat masukan-masukan dari para guru-guru. Begitu, Neng? Gitu ya, Pak. Ya, jadi selama ini bagaimana Bapak dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan, Pak? Ya, Bapak di samping dimusyawarahkan, Bapak ambil skala prioritas dulu. Dihubungkan dengan kalau umpamanya kegiatan tersebut memerlukan dana, gitu ya, maka Bapak ambil skala prioritas mana yang kira-kira didahulukan yang sangat tingkat kepentingannya sangat penting. Baru karena sama-sama tadi pentingnya gitu kan ya, baru yang keduanya baru Bapak jalankan. Biasanya dilihat mana yang paling urgen dan kesediaan dana. Kalau memang kegiatan itu memerlukan dana, kalau tidak ya Bapak ambil tetap berdasarkan skala prioritas. Itu nih. Kemudian biasanya langkah-langkah atau adakah prosedur khusus yang biasa Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan, Pak? Ya itu tadi, Bapak kalau mengambil keputusan, Pak, karena kemajuan satu sekolah tidak hanya ditentukan oleh kepala sekolah, juga harus ditentukan juga andil dari para guru. Jadi diminta masukan-masukannya. Sudah diminta masukan itu baru oleh Bapak diambil kesimpulannya, itu diramu dari pendapat-pendapat mereka. Itu prosedurnya Bapak sudah gitu. Jadi tidak diambil sendiri, tidak diputuskan sendiri gitu, karena nanti hasilnya itu menjadi tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab Bapak. Iya. Gitu. Biasanya Bapak begitu nih. Terus terang Bapak dalam hal ini suka tidak lepas dari musyawarah. Makanya di dalam Bapak memimpin itu suka ada briefing, gitu kan ya, ada rapat dinas. Itu maksudnya untuk memusyawarahkan segala sesuatu yang ada di SMP Bapak. Ya. Kemudian Bapak biasanya dalam pengambilan keputusan itu ada beberapa hal yang Bapak anggap efektif selama ini. Itu ada nggak Pak hal-hal yang biasa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, di mana benar, sama-sama benar gitu? Yang diambil yang paling efektif biasanya dilihat dari tingkat urgennya. Itu kan ini nih yang sangat penting gitu ya. Yang paling efektif dilihat dari urgennya, kemudian juga tenaga juga. Oh ini tidak terlalu memerlukan tenaga ekstra, tapi ini sangat penting gitu ya. Dan juga dari segi pembiayaan juga gitu ya. Oh ini tidak memerlukan dana besar, itu kan bisa menjadi modal untuk mengambil keputusan. Begitu nih. Selama ini apa saja sih Pak yang pernah jadi tantangan Bapak dalam selama pengambilan keputusan dalam menjadi kepala sekolah yang paling? Ya, yang namanya di satu organisasi, kalau hasil musyawarah itu sudah diputuskan,
itu pasti suka ada yang pro dan kontra. Nah, itu dalam organisasi atau seperti di sekolah, dari kerja sekolah itu pro dan kontra itu ada, tapi karena kita untuk kepentingan bersama gitu, yang kontra itu hanya beberapa orang umpamanya gitu, Bapak tetap mendahulukan apa yang telah dimusyawarahkan. Ada yang tidak setuju, kan biasa kan. Iya. Di kepentingan bersamanya ya, Karena ini Bapak. kepentingan bersama lebih besar gitu, kemaslahatannya itu Bapak dahulukan gitu. Bapak jadi agak kesampingkan gitu. Itu Neng. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Apakah langsung diselesaikan di tempat atau mungkin ditampung dulu, ada jadwal kapan mau memutuskan atau di waktu-waktu yang tertentu Pak? Biasanya kalau masalah itu memerlukan pemikiran, itu oleh Bapak Bapak agak berpikir dulu gitu, biasanya gitu. Nah, setelah waktunya tepat baru selesaikan. Contohnya kalau umpamanya dulu ada melakukan pelanggaran atau kesalahan, itu nggak langsung di situ di tempat ditegur. Biasanya Bapak panggil dulu, ajak ngobrol dulu gitu. Jadi ada yang gimana tingkat ininya nih dari permasalahan itu ya. Iya. Kalau memang perlu diputuskan hari itu juga, Bapak harus memutuskan hari itu juga, tapi dengan cara ya seperti tadi, kalau ada permasalahan guru itu Bapak permasalahan anak, kalau masalahnya ke anak Bapak minta tolong buat siswaan atau wali kelas atau untuk cepat-cepat ditangani. Jadi permasalahan di sekolah, di sekolah itu banyak, ya banyak masalah KBM, masalah kedisiplinan. Biasanya kalau menyangkut masalah KBM itu Bapak musyawarahkan juga dengan guru. Masalah kedisiplinan sama juga kita musyawarahkan. Itu di briefing dulu. Kalau masalahnya di anak, Bapak minta bantuan profesor kesiswaan. Itu yang biasanya. Iya, jadi diidentifikasi dulu gitu masalahnya ya. Iya, masalahnya apa dulu ini? Jadi masalah ini akan menjadi ganjalan apa enggak kalau tidak cepat-cepat gitu. Kalau seandainya masalah itu akan menjadi ganjalan kalau tidak cepat-cepat diputuskan gitu. Selanjutnya Pak, apakah adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Ada ya, yaitu terlepas dari pertama Bapak kan punya pembantu-pembantu, Iya. ya. Ada wakil kepala sekolah, ya. Kemudian juga ada guru BP, ya. Ada wali kelas, itu sangat membantu sekali. Jadi kalau ada permasalahan Bapak ambil mereka, kemudian Bapak minta pendapatnya. Kemudian pendapat dari berbagai guru apa makasih itu oleh Bapak baru disimpulkan gitu kan. Itu sangat membantu. Dia tidak bisa oles sendiri ya. Oke Pak, terakhir mungkin Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, apakah ada hal-hal yang menarik yang dapat menjadi pembelajaran yang bisa Bapak ambil dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan menjadi kepala sekolah? Ya, dari pengalaman ke pengalaman itu, dari kasus-kasus itu permasalahannya kasusnya kan beda-beda, cara penanganannya beda-beda. Jadi dari pengalaman itu tentunya Bapak jadi banyak referensi cara penanganan kasus. Jadi dapat banyak cara penanganan kasusnya, referensinya jadi banyak gitu. Iya. Sebenarnya sih referensinya bukan hanya dapat dari instansinya aja. Dari waktu ditugaskan di mana itu jadi menambah masalah kekayaan Bapak dalam menindaklanjuti kasus, mengambil keputusan dan sebagainya. Bapak mungkin hanya itu saja Pak.
Terima kasih sekali. Nanti kalau ada yang kurang jelas ya apa Iya, Bapak ini. iya Bapak. Terima kasih. Oke Bu Elis, selamat pagi. Terima kasih telah meluangkan waktu ya Bu untuk saya wawancara sebentar. Ini berkaitan dengan pengambilan keputusan Bu Elis selama ini sebagai Wakasek Sarana dan Prasarana. Selain itu juga menjadi koordinator BK ya Bu di sekolah ini. Untuk yang pertama, bagaimana sih cara Bu Elis dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika Bu? Jadi yang kasus-kasus di mana pertimbangannya itu benar dengan benar. Caranya gimana? Bisa salah satu contoh kasus ya yang ada. Biasanya sih ini berawal dari kondisi ekonomi keluarga. Terkadang anak yang dengan kondisi ekonomi keluarga yang terbatas itu bisa membuat anak jadi jarang hadir ke sekolah ya, karena ketidakadaan ongkosnya saja atau bekal seperti itu. Biasanya kita akan bertanya kepada wali kelas kenapa siswa tersebut sampai tidak masuk misalkan lebih dari 3 hari. Biasanya kita pada akhirnya home visit biasanya lanjutannya adalah home visit dengan kita mengetahui keadaan aktualnya ya seperti itu, maka biasanya kita tegur dulu anaknya kenapa setelah proses misalkan datanya sama ya, data anak dengan fakta yang kita lihat, paling kita pada akhirnya saya sebagai koordinator BK akan mempertimbangkan anak ini akan tetap naik pada saat rapat kenaikan kelas, karena itu tidak bisa melihat istilahnya kebijakan sekolah yang harus kita ambil. Walaupun misalkan nanti ada beberapa hutang nilai, nah paling itu nanti akan ada perbaikan nilai oleh Berarti mengidentifikasinya dengan cara dicek langsung dulu ya Bu keadaannya bagaimana. Selanjutnya Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau dua kepentingan itu sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Biasanya bagaimana? pengambilan keputusan ya. Biasanya untuk kasus siswa yang kadang kelas 9 ya posisinya, seringnya kelas 9 di mana ada orang tua yang terobsesi biasanya ya, terobsesi untuk memasukkan anaknya ke sekolah yang favorit, ke sekolah yang bagus, tetapi dengan kondisi nilainya yang pas-pasan. Iya, standar gitu ya. Terkadang kan pihak orang tua itu istilahnya berbisik lah ya, kepada pihak sekolah menginginkan supaya nilai anaknya di up. Ya itu berarti saling tahu sama tahu, tapi keluar nggak boleh ketahuan. Iya. Jadi kerjasama antara orang tua dan pihak sekolah. Jadi pada intinya nanti ada dua kelas ya, posisi nilai, misalkan ada yang nilainya kurang 0,5 atau 1%. Biasanya sih naiknya sedikit, upnya sedikit. Terus apakah ada langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu kalau ingin mengambil keputusan? Langkah-langkahnya berarti otomatis kita harus ada komunikasi dengan orang tua ya, yang jelas maunya orang tua seperti apa, nanti kita pihak sekolah menyesuaikan seperti itu. Terus
kalau posisi ibu sebagai guru BK-nya, sebenarnya sih ibu selalu mengatakan kepada siswa itu supaya dengan nilai yang dimiliki oleh siswa itu dikonsultasikan dulu ke guru BK, maka nanti guru BK akan memprediksi poin-poin nilainya itu, jumlah nilainya itu apakah bisa masuk ke standar sekolah tersebut atau tidak. Jadi ada masukan. Iya, ada masukan dari guru BK, ada konsultasi lah minimal anaknya atau lebih bagusnya orang tuanya. Selanjutnya, apakah ada hal-hal yang ibu anggap efektif dalam membantu ibu mengambil keputusan? Hal-hal efektifnya biasanya sih saya amat sangat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Sebelum saya mengambil keputusan yang ajak gitu ya, maka saya harus dapat masukan minimal dari guru mata pelajaran, dari para wali kelas, dari rekan-rekan WAC. Terakhirnya ya pasti saya akan konsultasi terlebih dahulu kepada Bapak Kepala Sekolah untuk pengambilan keputusan yang final. Oke. Kemudian tantangannya apa Bu yang ibu rasakan ketika sudah mengambil keputusan di sekolah? Tantangannya yang paling besar sih biasanya datang dari lembaga yang lepas dari sekolah. Iya. Karena mereka memiliki kebijakan yang semua anak itu harus tuntas, semua anak itu harus naik. Jadi kadang itu yang menjadi kendala. Nah, apakah ibu memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus keputusan mengambil keputusan? Maksudnya masalah ini harus keputusannya harus diambil sekarang atau mungkin ibu membutuhkan waktu dulu untuk mengambil keputusan? Tergantung jenis masalahnya atau tergantung jenis kasusnya ya. Kalau misalkan kasusnya itu terkadang anak itu melakukan pelanggaran, misalkan sekali kita udah tegur secara lisan masih saja berulang, itu kan kita kasih treatment yang lebih dari sekedar peringatan, ada pernyataan tulis. Setelah itu masih tetap aja terulang, berarti kan proses pengambilan keputusan itu periodenya jadi lama. Nah, tergantung masalahnya. Atau yang misalkan kasusnya darurat dan mendadak, misalkan kayak kasus anak tawuran, itu kan kita tidak bisa memprediksi kapan itu akan terjadi, maka responsifnya istilahnya ambil keputusannya pun ya saat itu juga, saat itu hari itu harus sudah selesai Karena memang waktunya urgent gitu ya. urgent. Kemudian biasanya apakah ada seseorang atau adakah faktor-faktor yang mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan di sekolah? Jelas rekan-rekan Wakasek, terutama kepala sekolah, itu yang harus sejalan dengan pengambilan keputusan seorang guru BK. Bahkan di bawah pun ya, seharusnya guru mata pelajaran, wali kelas juga sama lah. Istilahnya harus sepenuhnya mendukung guru BK, karena kalau guru BK tanpa didukung oleh yang lain itu tetap aja lemah. Menarik sekali Bu. Ternyata banyak cerita-cerita yang saat kita mengambil keputusan itu memang harus mempertimbangkan banyak hal. Dilema apa yang terjadi. Iya. Untuk yang terakhir dari semua yang telah Ibu sampaikan tadi, apa sih pembelajaran atau hal-hal yang menurut Ibu paling menarik selama ini sebagai koordinator BK dalam mengambil keputusan? Yang paling utama dari seorang guru BK itu dia harus memiliki rasa empati yang tinggi, sifat altruistik yang sangat dalam terhadap kondisi siswa. Apapun kondisi siswa, ya, istilahnya kalau
walaupun siswa itu melakukan pelanggaran berulang-ulang, asalkan kita tetap memberikan treatment yang benar, kita sih berharap suatu saat nanti anak itu akan mengalami perubahan jalan. Jadi jangan tetap berdiam diri, jangan mudah menyerah dalam menghadapi permasalahan siswa. Tetap kita harus terus melakukan istilahnya apa ya, improvisasi dalam pengembangan dalam pengambilan keputusan. Jadi kalau seumpama ini nggak berhasil, kita coba keputusan yang lain. Iya, keputusan yang arahnya lebih humanis. Jadi lebih berpihak kepada anak. Walaupun dalam tanda kutip misalkan anak tersebut sudah dalam kadar yang amat sangat. Iya. Karena kita Dalam sebagai pelanggarannya. pendidik memang harus berpihak kepada murid. Terima kasih Bu Elis atas wawancaranya. Saya kira pembahasan tentang pengambilan keputusan seorang koordinator BK dan dan wakil kepala sekolah itu dilematis ya, banyak hal-hal yang tidak bisa diputuskan begitu saja Dadakan. Itu pemikiran panjang. Terima kasih Bu atas waktunya.